Halo everyone, kembali lagi bersama saya Miss Winda dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini topik kita adalah Opinion and Thoughts materi kelas 11. Oke, ini menjadi latihan pertama kamu dalam pembelajaran ini. Pertanyaannya, what do you think about this? Apa yang kamu pikirkan tentang ini? Yang pertama, di sini ada case. You have a classmate who used to bullied by students from another class, and they think that the action of bullying friend is a prevalent thing. Artinya, kamu punya seorang teman kelas yang biasanya dibully sama siswa-siswa lain dari kelas yang lain, dan mereka pikir tindakan membuli ini adalah hal yang umum. Nah, itu yang pertama. Silakan kamu jawab, what do you think about this? Apa yang kamu pikirkan tentang hal ini? Oke? Bagaimana pendapat kamu? Nah, lalu yang kedua, di sini ada gambar Bapak Presiden Joko Widodo. What do you think about him? Apa yang kamu pikirkan tentang dia? Nah, di sini kamu bisa menyampaikan mungkin karakternya, gaya kepemimpinannya, ya. Jadi itu yang untuk pertama yang menjadi pertanyaan dalam pembelajaran ini. Sebagai tugas kamu, jawab case ini. Apa menurut kamu tentang case tersebut? Lalu, apa menurut kamu tentang Presiden Jokowi? Oke, kita lanjut. Nah, opinion. Jadi sebenarnya opinion and thoughts itu adalah hal yang sama, ya. Opinion artinya pendapat, thoughts itu adalah pikiran. Jadi sama-sama adalah apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, pendapat kamu seperti apa tentang sesuatu, ya. The way you feel or think about something atau your perspective towards something. Perspektif kamu terhadap sesuatu. Nah, pendapat ini followed with reasons to support arguments. Jadi diikuti dengan alasan-alasan untuk mendukung pendapat kamu. Ya, itu pendapat. Lalu, pendapat ini juga bisa mengenai setuju atau tidak setuju. Ya, misalnya tadi saya mengatakan yang di case yang pertama, what do you think about this? Ketika ditanyakan itu pendapat kamu bisa katakan saya setuju atau saya tidak setuju dengan hal ini. Nah, lalu ketika menyampaikan pendapat, kita menyampaikan karena apa? Nah, karena apanya ini menjadi alasan yang mendukung alasan kita, ya, pendapat kita atau pendirian kita. Posisi kita di mana kita berada tentang case tersebut. Misalnya tadi di posisi setuju, lalu apa alasan-alasannya. Nah, itu dia ketika opinion ini diikuti dengan alasan untuk mendukung argumennya, ya. Nah, dalam bahasa Inggris ada banyak sekali cara mengungkapkan pendapat, ya. Cara mengungkapkan juga cara memberikan, bertanya atau memberikan pendapat. Nah, kalau kita mau bertanya pendapat orang lain, kita akan mengatakan, do you have any idea? What is your opinion about? Ya, apakah kamu punya ide bagaimana pendapat kamu tentang bla bla bla? What are you feeling about? What do you think of? How do you think of? Do you have any opinion on? What is your views on? How do you feel about? What is your reaction to? Do you have anything to say? Nah, sebenarnya semuanya ini mirip-mirip menanyakan apa sih pendapat kamu? Bagaimana pendapat kamu tentang hal ini? Bagaimana reaksi kamu tentang hal ini? Bagaimana perasaan kamu tentang hal ini? Jadi, ini semuanya menanyakan pendapat orang lain. Nah, itu bertanya. Nah, lalu misalnya ketika kita memberikan pendapat, kita bisa mengatakan saya setuju atau tidak setuju. Apa yang dalam pikiran saya, what I have in my mind is, I feel, saya merasa, in my opinion, menurut pendapat saya, I believe, I think that. Nah, jadi itu cara kita menyampaikan pendapat. Nah, ini menjadi latihan keduanya. Do you think smoking should be banned in public? Support your opinion with reasons and examples. Ya, jadi menurut kamu pikir apakah merokok di tempat umum itu harusnya dilarang? Nah, jadi itu pertanyaannya. Silahkan kamu berikan pendapat kamu beserta alasan dan contoh-contohnya. Oke, saya berikan satu contoh. Pendapat saya mengenai hal ini, saya setuju atau tidak, ya? Saya setuju. I agree. Do you think smoking should be banned in public? Yes, smoking should be banned in public because, ya, karena yang pertama, itu dapat mengganggu kesehatan orang lain juga. Ya, it affects others' health. Karena perokok pasif itu lebih tinggi resikonya mengalami penyakit dibandingkan dengan yang perokok pasifnya. Nah, itu pertama, gitu ya. Jadi, kamu memberikan alasannya apa, lalu kamu memberikan contoh-contohnya. Oke? Bebas mau memberikan seberapa banyak contohnya, seberapa banyak alasannya, ya.
Oke, nah di sini ada percakapan antara Widya dan Rian. Widya, "Hi Rian, by the way, I just don't understand why you guys like smoking." Lalu Rian menjawab, "Well, it's nice, you know." "Nice? What's nice about smoking? In my opinion, there's nothing nice about smoking. It's dangerous for your health, and it is waste of money." "I've heard many times, but I don't believe it." "Widya, maybe you'll believe it when you get your lung cancer." Nah, jadi di sini mereka berpendapat tentang merokok ya. Si Widya bertanya, apa sih enaknya merokok? Menurut saya, in my opinion, there's nothing nice about smoking. Gak ada enaknya merokok. Nah, lalu diberikan alasannya ya. Jadi pendapatnya dia, there's nothing nice about smoking. Lalu didukung dengan alasan, it's dangerous for your health. Nah, itu berbahaya untuk kesehatan kamu. Nah, berbahaya untuk kesehatan kamu ini pun ditambahinnya lagi. And it is waste of money. Jadi ada dua diberikan alasannya yang mendukung bahwa tidak ada enaknya merokok ini. Karena apa? Karena berbahaya untuk kesehatan, karena itu menghabiskan uang saja. Ya, jadi ini contohnya dalam percakapan. Nah, di sini ada contoh juga, ada statement, ada kalimat setuju dan kalimat tidak setuju, pendapat menyetujui dan tidak menyetujui. Contoh yang pertama, smoking should be banned in public places. Nah, ketika dia setuju, dia akan mengatakan, I totally agree that smoking should be banned in public places. Nah, itu kalau dia setuju. Lalu ketika tidak setuju, dikatakan, I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Ya maaf, tapi saya cenderung tidak setuju dengan kamu dalam hal ini. Tuh. Oke. Nah, lalu saya berikan contoh yang ketiga di sini, women should not work. Ya, perempuan itu seharusnya tidak bekerja. Kalau dia setuju, dia akan mengatakan, I think so. Women should stay at home and take care of their children. Ya, saya pikir juga demikian. Para perempuan seharusnya tinggal di rumah aja dan menjaga anak-anak mereka, merawat anak-anak mereka. Itu kalau setuju. Ya, kalau tidak setuju, dia akan mengatakan, I am afraid I have to disagree with you on this. Ya, saya sepertinya tidak bisa menyetujui kamu dalam hal ini, tidak bisa setuju. Ya, saya harus tidak setuju dengan kamu mengenai hal tersebut karena perempuan itu ya harus bekerja juga. Nah, itu kalau misalnya dia tidak setuju gitu ya. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana pernyataan itu bisa kita memberikan pendapat kita. Pendapat kita, posisi kita disetujukah atau tidak setuju. Ya, jadi ini contoh-contohnya dalam kalimat. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan kamu masukkan di kolom komentar dan saya akan menjawab di kolom komentar tersebut. And last but not least, that's all for today. Terima kasih untuk hari ini and keep it up. Semangat!